Ada apa di gubuk ini? Ada. Ya, tiba-tiba Mat Datuk muncul di sini. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Mat Datuk ini ada di sini, Mat Datuk. Sengaja aku datang. Sengaja aku datang ke tempat gubuk Islamat ini. Aku ingin tahu keberadaan kalian semua. Aku tahu kalian sudah kacau. Karena dia inilah yang mengirimkan sesuatu sama Cik Bange. Iya. Sampai ucapan Cik Bange itu tidak disadarkannya bahwa dia telah merobek periuk kita. Kacau nih. Biarkanlah jaga baik. Kacau nih. Aku Sing puas. kuasa kumboten sare. Iya. Yang maha kuasa itu tidak tidur. Memang Aku sudah puas. enggak. Ini kalau tidak kita luruskan di belakang ini, dialah penyakit. Maka ini harus kita luruskan supaya tahu. Aku tidak bisa membunuh kalian. Aku sengaja jaga bayar. Aku mencari obat-obatan di tengah hutan. Kenapa bisa Mak Datuk sampai ke gubuk Selamat? Sengaja aku datang kemari. Karena dia telah mencium antar sebetulnya sudah kacau. Di balik semua ini adalah dia. Iya. Iya. Tapi Sebenarnya Benar sekali. tidak ada yang kacau jaga bayar. Biarkanlah segala sesuatunya berjalan mencari kebenarannya sendiri. benar. Semakin kita mengumbar kebodohan, semakin kita mengumbar keburukan, apalagi keburukan orang lain, itu akan semakin besar nampak keburukan pada diri kita. Satu jari tertelunjuk kepada orang lain, 4 jari ini menghadap ke kita. Maka dari itu jaga bayar. Tapi Aki mengingatkan tidak. kepada semuanya. Apakah di balik Berhentilah semua, kita saling enggak, di menghujat. balik semuanya apalah Bang Rida apa tahu apa tidak bahwa ada Mat Datuk lah menggeraknya itu. Ya, Ya, biarkanlah. Biarkanlah waktu yang menjawab jaga bayar. karena sebetulnya hancur gara-gara Cik Bange ini. Iya. Biarkanlah. Mendengar semua. Aku hanya mengingatkanmu kepadamu jaga bayar. Apa yang terjadi ini adalah sebuah proses alam, sebuah proses pendewasaan bagi diri kita. Sabar dulu, karena dia telah menuduh kita sebetulnya ini. Ya, Disitulah kedewasaan itu menentukan diri kita. Apabila kita ingin lebih dewasa lagi jaga bayar, maka pepandanglah orang lain dengan kebaikan. Jangan pernah memandang orang lain dengan keburukan. Apabila kita memandang orang lain dengan keburukan, aku maka telah keburukan berjuang sama terbesar Bang akan Rida Lampung ya. Mati-matian, kalau ku hitung tahunan lebih bertahun-tahun. Tapi ketika kemarin aku mendengar kalimatnya dari Cik Bange, pekerjaannya sekian tahun itu lenyap dalam 1 detik. Ya mungkin Ini. dia tidak tahu jaga bayar. Jerih payahmu mungkin dia tidak tahu. Lebih apabila kita memberi jaga bayar, tangan kiri pun jangan sampai mengetahui. Kalian tidak tahu. Itulah kedewasaan kita dalam Itulah menempati. sahabat terbaik. Sekarang aku bertanya, Bagaimana? tujuan di belakang semuanya apa sebenarnya? Kau ini kacau kami. Aku hanya ingin melihat kekacauan kalian. Itu saja. Aku sangat senang melihat kalian semua kacau. Karena aku musuh kalian. Lihat. Disinilah jaga bayar. Inilah pelajaran bagi kita. Ketika kita terpecah belah, hanya karena kata-kata seseorang, musuh-musuh kita akan semakin bahagia. Iya, Ini, benar-benar. ini Ini contohnya. Ini ketahuan ini. Jadi inilah Walaupun aku pelajaran hampir bagi kita. mati dari kalian. Biarlah para Tapi sahabat-sahabat setidaknya aku semua orang tahu si mana baik dan mana buruk. Ketika seseorang selalu mengumbar keburukan orang lain, keburukan terbesar itu ada pada diri kita sendiri. Camkan kalimat itu, lebih baik kau. Itulah Mak Tunduklah Datuk. palakmu itu ke bawah. Sadarlah kau. Sadar, Menunduklah, kita menataplah mata kaki kita, jempol kaki kita. Jangan karena kita menatap ke atas langit. Karena ketika Sudah kita lagi, menatap ke atas langit, tidak akan pernah ada batasnya. Sudah. Aku sudah senang sekarang. Aku sangat senang melihat kalian semua. Oh, tenang kau mendengar kami sudah hancur peranda ini. Ini Ya, kesenangan. itulah memang tujuan dari Mak Datuk. Itulah tujuannya, untuk Iya, menghancurkan itu tujuan. kita. Karena dengan tidak bersatunya kalian, maka dengan leluasa aku menghabisi kalian semua. Ingat itu. Kau dengar jaga bayar. Tokek pun berbicara di tengah hutan ini. Ya, mendengarkan kalimat Mat Datuk. Mendengarkan kalimat Mak tujuan dia. Datuk. Mendengarkan Memang tak benar. siapa-siapa yang berbuat selalu ingin menjolimi orang lain, memandang orang lain penjilat, memandang orang lain itu salah, memandang orang lain tidak ada artinya. Tidak, Notori. Saya itu berasa berjuang, saya mati-matian. Maka saya bilang, ketika kemarau itu disiram dengan sedetik air,
sepertinya hilang semua jasa. Itulah Ada ucapan Cik Bange. itulah petuah leluhur itu. Kemarau 5 tahun hilang dengan hujan sekejap. Ya Jagabaya. itu. Yang Ini sana, kehilangan kalian. Iya. Gara-gara kau ini. Jadi Kau kau balik ini Datuk semuanya. hanya ingin mengumbar kebahagiaan mendatangiku ke sini. Hanya ingin memberitahukan kepada Kiselamat Setidaknya bahwa aku senang. Kau sedang bahagia, kau sedang Iya, senang. aku senang. Kau telah merusak. Di dalam Bahkan aku bangga dengan Mak Datuk ini. 2 hari 3 hari kemarin terluka parah. Iya. Saat ini sudah bisa berdiri kokoh tegak. Bahkan dengan Kau mau terlalu menghinaku. Aku tidak menghina. Memang ketika kita mengumbar keburukan orang lain, ketika kita bahagia di atas penderitaan orang lain, itulah keburukan terbesar pada diri kita. Ingat itu Mak Datuk. Maka itu sadarlah Mak Datuk. Sadarlah Mak Datuk. Iya. Agama apa kau pakai ini? Hah? Kita jangan menyinggung-nyinggung agama. Tidak, maksud Agama saya, tidak apa ada yang kepercayaanmu? disalahkan. Aku Apa kau percaya. tidak sadar Aku percaya bahwa pada yang hidup ini kuasa. ada Tuhan? Aku percaya pada yang kuasa. Ingat. Kembali kau ke jalan yang benar. Mak Datuk, hentikan perbuatan kamu yang begini. Dengarkan Mak Datuk, apa yang disampaikan tadi Jagabaya. Gak ada air lagi. Apabila ada jalan itu 2 yang bercabang, pilihlah jalan terbaik untuk di dalam hidupmu. Jangan dua-duanya kau titi, hitam dan putih kau titi, maka kau akan terjerumus ke jurang yang dalam. Sudah banyak yang kau sakiti, ribuan, bahkan ratusan wanita yang menegakkan untuk menumpaskan kejoliman hanyalah seperti ini. Sekarang kau akan merusaknya lagi. Hentikanlah semua itu. Aki lebih bangga Jagabaya, lebih bangga dihinakan daripada kita dimuliakan. Mudah-mudahan dengan dihinakan dari manusia, kita akan lebih mulia di sisi yang Maha Kuasa. Itu doa Aki Jagabaya. Nah, ingat ucapan itu. Jangan perut aja kau besarkan. Perut kau besar itu Setidak. makan uang apa ya kau itu? Yang jelas setidaknya aku makan. Makan maksudmu? Ya, Aku makan biasa. karena buahmu yang kau Iya. suruh merampok. Jangan kau mereka yang makan memberi. duit masjid. Jangan kau makan duit Mereka yatim yang piatu. memberiku. Benar. Jangan kau makan duit kaum duafa. Hentikan itu Mak Muridku Datuk. orang baik semua. Mereka yang beri jatah. Kupatah gigimu kau mengucap anak murid orang baik. Kalau muridmu orang baik Mak Datuk, tidak mungkin berhari-hari mengejar kami, ingin menghabisi kami. Itu karena ulah kalian. Hanya Dia yang menceritakan karena kalian ini musuhnya Hei, semua. kau nggak sadar itu Mak Datuk kalimatmu itu. Tarik kembali. lebih baik kau pergi dari sini. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku tidak sudi kau duduk di atas kubuku. Apabila kau Tidak. menagi-nagi dengan kebahagiaan di atas hujatan-hujatan dengan orang lain, Benar. lebih baik kau pergi dari sini. Tinggalkan tempat itu. Tidak mungkin. Karena Aku tidak tempat mau. ini tidak pantas Aku tidak mau. untuk menghujat orang lain. Tempat ini pantas untuk mengkaji diri kita, untuk belajar lebih baik dan Kalaupun lebih aku baik mati, aku lagi. bisa mati di sini. Aku tidak akan Ulang pergi kau dari beratur. sini. Ingat. Karena tak pantas orang seperti kotormu naik di atas. Lebih baik kau turun di bawah. Tidak mungkin. Jadi Jagabaya, Sadar apa tidak? ini pelajaran bagi kita Gimana? Jagabaya. Ketika walaupun kau merasa perih, pahit dalam perjuangan, di dalam mengangkat sebuah derajat, tapi itu ketika direndahkan, itu mudah-mudahan Aki berharap di atas yang Maha Kuasa itu akan lebih memuliakan hatimu. Iya, benar. Iya. Memang pahit ucapan itu lebih sakit. di dalam Lidah pikiran. itu lebih tajam dari silet Jagabaya. Dengar kau Mak Datuk. Cukup. Lidahmu Cukup lebih bicara. tajam dari silet. Ketika kau menghujat seseorang, maka 4 jarimu adalah keburukan terbesar di dalam dirimu. Aku tidak merasa. Aku tidak merasa. Kau boleh duduk di atas. Tapi kalau kau ingin tujuan sadar, tobatlah kau. Silakan. Karena kami tak butuh orang kotor yang ada di atas. Aku tidak merasa kotor. Manusia itu tidak ada yang kotor, tapi perilakunya yang kotor. Ya. Karena manusia terlahir dari rahim seorang ibu yang suci. Benar. Dia terlahir dalam keadaan suci, tapi perilaku-perilaku di dunia yang membuat dirinya kotor. Apalagi kau itu banyak lidah ini Jagabaya selalu menghujat dan merendahkan orang lain. Lebih baik kau turun dari sana. Biarlah kita akan diucap tidak tahu terima kasih karena kita segala sesuatu berjalan dengan Cukup. Kau akan turun atau tidak? Tidak mungkin. Wah! Kebohongan, kepalsuan. Suatu saat kau akan merasa Aku ingatkan kepadamu Mak Datuk, pergi dari kubu Kiselamat. Kiselamat tidak ikhlasan juga gitu. Kau duduk
di dalam kesombongan. Walaupun aku sendiri di sini, aku siap mati. Loh, Mohon Allah. Sadarlah. Sadarlah. Lebih kau sadar. Kau tadi berbicara bahwa kau ada Tuhan. Sadar apa? Tuhan milik segala jenis makhluk di muka bumi ini. Bukan hanya saja manusia, rumput, tumbuhan, hewan lebih taat daripada manusia. Apabila manusia berlaku seperti ini, yang selalu menghujat dengan hujatan orang Karena lain. tujuan dia sini, teori adalah dia sudah tahu kebocoran semuanya. Karena dia di belakang semua ini yang ingin mengadu domba kita. Maka dia datang ke sini. Itu isinya. Sudah Ya. tujuan dia. Benar gitu Jagabaya. Segala sesuatu itu memang apabila otaknya sudah kotor, pasti dia akan berbicara. Aku dengan takut begini, kekotoran. Yun. Jangan-jangan dia telah mengaruhi kita berdua. Ini harus kita hati-hati. Pada Biarkan. Ya. Biarkanlah segala sesuatunya itu berjalan dengan regalanya sendiri, Jagabaya. Hati-hati. Dia sudah memegang-megang jenggot. Iya. Sebuah tanda yang bilang, Pada tuh, aku ingat kepadamu, pergi kau dari sini. Sudah 3 kali aku mengingatkan. Aku tidak sudi yang mulut-mulut kotor sepertimu berada di gubuk selamat. baik. turunlah kau. Ingat, ingat. Kalau kau adalah musuh utama, ingat. Mulutmu Tidak. sudah kurang ajar. Tidak apa-apa. Hah? Mak. Aku lebih tua dari itu. Ingat itu. Hati-hati. Diam kau menjadi kurang aja kau Madano. Kau hanya datang hanya untuk mengumbar keburukan orang lain di sini. Lebih baik kau pergi. Turunlah. Karena tidak pantas Coba kau manusia ingat. menjelek-jelekkan orang lain. Jangan Itu kau sangat kotor tidak tempat itu. pantas. Aku tidak menjelekkan. Apalagi dia berkedok dengan seorang yang berilmu, berkedok seorang yang berjubah, Aku tidak berkedok menjelekkan orang seorang lain. yang bersorban. Justru aku Tapi bangga lidahmu dengan lebih pecah belahnya tajam kalian. dan silet. Ingat itu. Faktanya sudah ada. Semua sudah terungkit. Ya. Atas ucapan seseorang. Di balik semua itu, kaulah di baliknya. Ya. Kami tidak mau terjerumus kedua kali. Cukup yang 1 kali ini terjadi. Aku senang. Aku senang sekali melihat kekacauan ini. Ingat itu. Iya, betul Mak Datu. Aku yakin kau bahagia, kau senang ketika orang yang kau anggap selalu menghalangi langkah-langkahmu saat ini seperti piring yang jatuh ke lantai berserakan. Itulah yang aku mau. Dengar Aku Jagabaya. takut dia punya tujuan dan misi. Sudah pasti Misinya Jagabaya. Sudah pasti dia punya Tiba-tiba dia tujuan dan muncul di misi. sini. Iya, sengaja aku ingin menenggelamkan kalian. Oh, bahasa dia. Turunlah kau dari sini. Yang kotor di balik. Jangan kotor. Dengan begitu, dengan begitu, dengan pecah belahnya kalian. Tidak ada lagi orang yang respon dengan kalian semua. Ingat itu. Baik, nutup mulut. Jaga baik. Tidak apa-apa Mak Datu. Siapa yang mau ada respon? Tenang dulu. Kosong. Jangan. Ya. Hah? Kenapa Kalian kita sudah menghadapi dibilang ular orang yang berbisa tidak ini? benar, orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, siapa yang mau respon kalian? Coba pikir. Kalian bersekutulah dengan itu lebih cocok. Kau kita Madam. sama setan. Aku tidak mungkin bersekutu denganmu Mak Datu. Hmm. Mungkin ada dari saudara-saudara kita yang ingin bersekutu, yang selalu menghujat orang lain. Mungkin. Itu yang lebih pantas Iya, lebih bersekutu dengan pantas. kau. Yang telah kau temui dia. Itu orangnya kan? Dia memang sudah sekutuku. Bukti dia mencah belah kalian. Berarti dia golonganku. Pantasan dia terasa. Jiwanya seperti Bagaimana? kalian. Berarti. Cocok. Cocok kakimu. Hentikan. Hentikan. Bodoh Jagabaya. Jangan. Kita tidak perlu menyakiti, tapi kita menyadarkan. Kami masih memberimu waktu. Kita Mak Datu. sadarkan dia. Memberimu waktu untuk berbahagia Ya. ketika melihat orang-orang yang kau tidak suka seperti piring yang pecah berserakan di lantai. Tapi ingat, walaupun itu berserakan di lantai, tapi dia masih bisa dipakai dengan puing-puing. Aku harap semua tarik kalimatmu. Bersihkan semua sebetulnya. Jangan sampai ada kau masuk. Kau tinggalkan tempat itu. Tidak mungkin. Jagabaya. Nasi sudah menjadi bubur. Jagabaya, Hah? tidak mungkin lidah yang sudah terucap itu bisa ditarik kembali. Tidak mungkin Kau pahami? ludah yang Paham. sudah jatuh ke lantai Kau paham? akan kita jilat kembali. Kalau bisa Biarkanlah. kita mesuarakan, kita pecahkan di sini. Jangan sampai ada permusuhan.
cukup tadi. Aki hanya Yang pertama. Biarkanlah orang di seluruh dunia melihat mana baik dan mana buruk, mana orang yang selalu menghujat, mana orang yang selalu menyalahkan, dan mana orang yang selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan. Itu saja jaga baik. Tidak, kita merasa terjepit terus. Ya, ini seseorang bicara yang telah dikendalikan oleh Ada dia. kalanya yang terjepit itu nikmat jaga bayar. Wah, ini dia. Kau bangsat kau. Kau telah merusak kami. Wah, kau telah mengadu domba. Sudah aku bilang. Sudah aku bilang. Hah? Tidak usah kau berbeda. Yang mengacaukan kalian itu adalah golonganku. Itu salah satu golongan. Berarti Dengar. itu tidak ubahnya seorang iblis jalanan. Dia. Dia selalu mengadu domba setiap orang. Nah, kalian sudah paham? Kalian sudah paham? Hah? Subhanallah. Itu golonganku. Dia bersekutu denganku. Sehingga ucapan dia selalu tidak benar. Apa yang kau kasih sama dia? Hah? Sampai dia mengikuti perjalananmu. Bagaimana? Apa yang kau kasih sama dia itu? Hah? Tidak bisa sampai Iblis mengikuti itu akan kalimatmu. menggunakan segala cara jaga bayar. Tapi ingat jaga bayar. Ketika kita diuji dari Yang Maha Kuasa, maka mudah-mudahan itu cobaan untuk menaikkan derajat hidup kita di mata yang lebih Aku mulia. siap mati. Bunuhlah. Serang. Darah ini yang pantas akan balasan untuk kau memecah belah. Cukup, cukup. Kau bisa melihatkan dirimu. Nih, Mbak Datuk, kau lihat. Kau lihat darah ini. Darah ini lebih pedih dari silet atau lidah yang mengucapkan hujatan kepada orang lain. Kau lihat, tetesan darah ini. lebih pedih. Bagaimana rasa? Muridku tinggal diam. Dia pasti mereka pasti akan datang. Walau muridmu tidak tinggal diam. Kau sadarlah. Kau jangan lagi kau mengadu domba seperti sebetulnya Jangan tadi, ya. pernah Ya. kau menghujat sesama. Ya. Ingat Mbak Datuk, darah ini mendidih. Apa mau kalian? Kami hanya ingin. Ini sebagai peringatan. Apabila kau tidak memberikan penjelasan, maka kehancuran itu ada di depan mata. Benar tidak jaga bayar? Benar. Apabila dia tidak meluruskan dari apa yang dia sudah ditujukan, apa yang dimaksud dari ucapannya, maka kehancuran itu ada di depan mata. Ingat itu. Dia harus kita arahkan ke jalan yang kebenaran. Karena semua yang kita dilakukan di muka bumi ini banyaklah tipu-tipu daripada kenyataan. Apa yang aku dapatkan dengan ikut kalian? Dengar, kau akan takwa ke jalan yang benar. Kalau Ketenangan kau hati, ketenangan batin itulah yang dicari setiap umat manusia, Mak Datuk. Bukan kesombongan, bukan kekayaan. Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur, takdir sudah ada yang menentukan. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Benar tidak jaga baik? benar. Benar. Ucaplah Bismillah. Ucapkan itu Bismillah. Ucaplah 2 kalimat saja, benar. Bisa bangun jaga bayar. Tenang, sabar. Kalau kau ingin bangun, kau tinggal mengucapkan Bismillah. Ucapkanlah. Apakah kita lemparkan saja dia? Oi, alas, pas. Kalian apa nih? Hah? Kalian apakah? Kau lihat sendiri, darahnya bercucuran di sini. Kalian apa nih? Tidak kami Ini apa. sebagai teguran. Ya. Karena lidahnya terlalu tajam untuk orang lain. Cukup, murid. Lebih baik kau ambil cangkul dan kau gali dan kubur dia hidup. Kau yang digali. Kalian yang akan dicampur. Lebih baik kau geserkan dulu. Iya. Kalian yang turun. Karena dia ini harus kami sadarkan ke jalan yang Tidak patut dan tidak pantas seorang tamu mengusir pemilik rumahnya untuk turun dari kediamannya. Lebih baik kau pergi dari sini. Wah! Bawa gurung. Sebelum kesabaran kami. Lebih kalian. Jangan jaga. Biarkan dia membawa seorang gurunya. Ini sebagai teguran kepada. Ya kalian apakan ini? Mungkin tulang belulangnya gemuk. Iya. Biar dia sadar. Katakan kami Iya. biadab. Kalian yang biadab. Dengan rumah tangga, kau gak tahu urusannya. Kau jangan ikut campur masalah kami. Bawalah si bangkai ini dari sini. Terserah saya. Kalau tidak, Apabila akan buang. begitu, bangkai-bangkai yang tentang tidak ada guru saya. gunanya, Urusan keluar ke sana saya. dibawa juga. Bawalah gurung. Kami tidak membutuhkan sampah seperti dia yang Kalian berdua yang sampah.
Tidak apa-apa. Kami walaupun seperti sampah berserakan di tengah jalan, tapi niat dan tujuan kami selalu di jalan kebenaran. Insya Allah itu adalah sebuah kebaikan. Tolong bantu dia dulu. Bantu jaga bayar. Dan apabila perlu, Ucapkan bantu dengan pemakaman. Omonganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wah! Sembuh tidak ini Kijabaya? Sabar kau, anak muda. Ya, yang kau usat masalah ini. Wah! Pergi kau dasar. Kurang ajar. Duduk kau, Madatu. Kalian apa kan ini? Tenang dulu. Kami hanya mencabut hawa-hawa iblis yang ada di pada diri. Kalian yang iblis. Coba kau kesana dulu. Awas, geser itu. Ya udah cepat. Kami ingin menyadarkan si Datuk Bangkai. Kamu yang bangkai. Oke. Dengar dulu, Datuk. Kami akan memberikan suatu pada kebaikan apabila kau sadar. Tinggalkan pekerjaan yang buruk. Robalah kehidupan. Bermasyarakatlah kau. Jangan dengarkan guru. Dan ingat, jagalah lidahmu. Iya. Jangan pernah kau selalu menghujat orang lain. Ya sudah sembuhkan dulu. Baik bicara kau ini. Oi, kau apa kan itu Kijabaya? Tenang. Kami yang mengobatinya. Kau Ya jangan udah ribut. cepat. Cepat. Ini harus dikeluarkan dengan kaki, jangan pada. Iya. Kau lihat. Kurang Kau ajar. lihat. Kalian obati apa ini? Ini sebuah pengobatan tradisional untuk mengusir hawa-hawa iblis yang selalu lidahnya berucap kotor kepada orang lain. Kalian yang iblis. Nah ini. Mana sembuh tidak Ini ini? ada cabai rawit. Itu Nah, pantas itulah. sekali kalau ditanam dengan Mak Datu. Dibuat seruit kata. Bicaramu. Tapi Mana KTP yang disembuhin? Ini sudah sembuh dia Jagabaya. ada satu yang agak ganjil. Keteknya berbeda sama bulu yang satu ini. Ini kuning. Itu mungkin sebelah dia ini keturunan dari orang luar gitu. Banyak dia punya kekuatan. Di keteknya pun penuh dengan iblis-iblis. Bukan saja Mana kata kalian lidahnya. ingin menyembuhkan? Ingin menyiksa apa menyembuhkan? Ya kami akan menyembuhkannya. Tenang, sabar dulu. Tarik. Semua pakaiannya kami lucuti. Habis. Iblis-iblis perewangannya yang biasa bersamanya satu persatu meninggalkan ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Iya, benar. Ada yang satu yang diikat pinggang. Sudah intinya sembuhkan dulu. Kami akan lunturkan. Kalian ingin menyembuhkan apa menyiksa? Itu namanya menyiksa. Tenang dulu anak muda. Limat aja. Kau geserkan dulu. Geserkan dulu. Kami akan Dari tadi saya geser. barang-barang di badannya ini harus kami bersihkan. Kau lihat, mungkin selama ini dia menginginkan biji dari Uyut Notorogo. Jangan-jangan bijinya sudah sebelah ini Jagabaya. Mengajar omonganmu. Lumpuhkan aja. Balik. Wajah. Lumpuhkan aja. Cukup. Kalau kau keras matanya, kau bernasib sama dengan Mak Datu. Kita lumpuhkan dulu. Kita. Jangan sampai darah Mak Datu ini keluar juga dari mulut dan telingamu, Matanja. Bagaimana ini Jagabaya? Apakah kita langsung tanam? Mulut kalian yang ditanam. Yang jelas semuanya harus kita bersihkan dulu. Iya. Dia kita tugaskan kepada Mak Datu ini untuk menyadarkan anak-anak buah. Iya. Lebih baik disadarkan saja. Baik, kita kembali ke kembali. Asal. Cukup ya. Allah Akbar. Bangkit kau. Makilah kau. Bangkit kau. Makilah. Tidak apa guru. Kau lihat.
Kau lihat di mukamu darah bercucuran. Iya, akibat kalian. Itu sebagai kesombongan. Karena lidahnya terlalu tajam, selalu menghujat orang lain. Lebih baik kau bawa pergi Mak Datu. Bawalah pergi. Dan bawa ke sini ketika memang dia sudah benar-benar dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tobat. Kalau kau tidak tobat Datu, kau tidak usah datang lagi ke sini. Apabila kau terus menghujat orang lain, Ya. lebih baik kau jangan pernah menampakkan pada hidungmu kepada saudara-saudara. Ya, darah betul. Darah mungkin. Iya, selama ini makan kemati jaga baik. Makanya lidahnya terlalu tajam untuk orang lain. Tapi ketika kesombongan itu hadir pada diri kita jaga baik, kita tidak akan pernah merasa salah. Itulah kesombongan terbesar dalam hidup kita. Menganggap diri kita adalah orang-orang yang paling baik di muka bumi. Menganggap diri kita orang-orang yang paling berjasa di muka bumi kepada orang lain. Itu adalah sebuah kesombongan. Jangan pernah hadir di dalam diri kita. Karena itu sifat-sifat iblis yang akan menghancurkan jiwa raga kita. Karena apa? Karena ketika iblis bersemayam di dalam diri kita, kesombongan terbesar, selalu merasa paling benar, selalu merasa Ini paling satu baik. contohnya. Ini contohnya. Merasa dia bangga, masa udah kuat dan hebat. Ya, ini contohnya Mak Datu. Inilah sebuah kesombongan. Pelajaran bagi kita. Jangan kita seperti itu jaga baik. Cuman hancur dengan kalimat asmanya Allah. Iya. Enggak ada yang kuat. Selain itulah kalimat yang kuat. Jadi tidak pula kita menyombongkan walaupun kita memang sudah ada barang bukti kegagalan diri kita sendiri. Iya. Lebih baik kita akan sadarkan diri. Ketika Karena- kita sombong, maka iblislah yang ada di dalam diri Nah, kita. itulah perjalanan hidup. Karena kita sebagai manusia akan selalu dituntun dari sebuah perjalanan. Ya. Dan perjalanan itu tidak akan selamanya lurus. Ada kalanya dia turunan, ada kalanya dia pendakian, ada kalanya dia comberan. Nah, jangan sampai comberan ini terus mengumbar keburukan orang lain. Benar. Kalau enggak kita pamit dulu sebentar. Ya sudah jaga baik. Lebih baik kita mohon izin kepada para sahabat-sahabat Ki Selamat Notorib, sahabat-sahabat Ki Jagabaya. Apabila ada tutur kata kami, perilaku kami yang tidak pas dan tidak pantas, kami mohon maaf karena kami menyadari kami ini manusia bodoh, manusia lemah. Hanya iblis yang memiliki kesombongan. Hanya iblis yang merasa paling benar sendiri. Hanya iblis yang merasa paling baik sendiri. Karena itu adalah dasar sebuah kesombongan. Benar. Jangan pernah hadir pada diri kita. Ingat itu kepada para sahabat-sahabat Keselamat ya, sahabat-sahabat Jagabaya ya. Lebih baik kita menundukkan kepala dan selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa apa yang kita lakukan tidak ubahnya, hanya semua berdasarkan keikhlasan dan kesabaran. Dan Aki tidak suka Jagabaya kalau ketika kita selalu mengumbar keburukan orang lain. Benar. Biarkanlah orang selalu menghinakan kita. Karena ketika kita dihinakan dari orang lain, insya Allah dan aku yakin derajat kita akan ditinggikan di hadapan Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Ini Aki bukan ceramah ini Jagabaya. Ya, tidak apa-apa, karena kita tuh menukar ini satu Aki paham. hanya mengingatkan kita sebagai sesama. Kita satu menukar paham ilmu itu lebih baik ya. Karena kesombongan itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Amin. Nah, jadi mungkin begitu saja ya kepada para sahabat-sahabat Selamat, sahabat-sahabat Jagabaya, dan sahabat-sahabat Bang Tombok dan ya tim-tim yang katanya tidak tahu diri ini ya, mudah-mudahan para sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan dilimpahkan rezeki yang banyak. Amin. Selalu para sahabat-sahabat dikarunia anak yang soleh dan soleha ya. Ya, itulah doa dan harapan Aki ya. Apabila kami ada tutur kata yang tidak pas dan tidak batas, kami mohon maaf ya. Ikuti terus perjalanan kami dengan cara ketik, komen, like dan subscribe ya. Berikan subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Tidak dipungut biaya katanya kan? Sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Berikan komentar yang sifatnya membangun, saling mengingatkan tentang kebaikan. Jangan pernah memberikan komentar hujatan kepada orang lain, karena hujatan dan merendahkan orang lain itu adalah sifat terburuk yang ada pada diri kita. Ketika kita kita selalu merendahkan orang lain, kerendahan terbesar itu adalah pada diri jiwa kita sendiri. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf ya. Kami akhiri video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.